apa komitmen itu wajib tetap. Kenapa? Karena kita sebagai guru atau tenaga pendidik itu harus selalu senyum. Perkenalkan nama saya Awan. Saya berasal di ini di acara PM Kota Depok tahun 2022. Sebagai guru, spesialis disabilitas ketegaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ibu Ismawati. Usia saya sudah 52 tahun. Saya salah satu tenaga pendidik, guru di SLBN Kota Depok yang saat ini mengajar untuk kelas 4 dan 5 SDLBB Tunarungu. Beliau guru SLBN Kota Depok, beliau Ibu Irba Fauhan, mengajar di sini tahun 2002. Beliau mengajar sebagai spesialis guru tunarungu. Saya sendiri disabilitas ketegaran. Sebagai guru ini pelautan sebagai berasal anak-anak dapat seperti anak hukum. Kita bisa pasti bisa pelautan dapat seperti anak hukum, bukan hukum. Beliau ini memang adalah juga disabilitas. Sebagai guru, beliau bisa kok melakukan sebagai guru pada umumnya, walaupun Ibu Irba ini punya keterbatasan disabilitas, gitu kan. Tapi beliau itu yang bisa memotivasi beliau untuk bisa, aku juga bisa loh mengajar, dan alhamdulillah beliau bisa membuktikan itu. Bisa juga kok seperti orang pada umumnya, seperti itu. Itu salah satu motivasi dia, justru dengan keterbatasan beliau, yang beliau kekurangan pendengaran sebagai disabilitas, tapi itulah yang memicu beliau, memotivasi bahwa beliau mau menunjukkan bisa melakukan sama seperti orang pada umumnya. Iya. Saya belum masuk ke saya belajar dari urusan karir. Waktu saya pasti sekolah SMK. SMK itu sekolah itu ada guru pendamping. Guru pendamping itu bukan dari PLT. Itulah saya tertarik dan penasaran beberapa urusan PLT. Tapi setelah lulus SMK, aku ambil PLT di UMT tahun 2016 sampai 2020. Lulus. Oh. Awalnya dulu dia waktu masih SMA. SMK. Oh, SMK. Oh, beliau SMK. Dulu kan ada inklusi, itu ada guru pendamping. Nah, pseudo teacher lah namanya bahasanya sekarang. Jadi guru pendampingnya itu adalah dari PLB. Itu yang membuat dia penasaran, pengen tahu apa sih PLB itu, gitu ya. Ambil dapat. Oh iya. Awal pertama kali ini dua SD, sampai ambil dapat. Ini kemudian di mana sama orang tua beri. Saat itu lalu bacaan. Iya. Dapat usia satu WhatsApp. Sebelum ambil dapat, satu sebelum yang ambil dapat. Awal dulu, serahkan bantuan anak awal, anak lewat kasih. Nah, di sini tantangan dia pada saat adalah pengambilan rapot.
Awal pertama itu kan yang namanya beliau ini karena keterbatasan pendengaran juga ya, disabilitas, pada saat pengambilan rapot menghadapi orang tua murid yang tidak semuanya kan bisa berbahasa isyarat, tidak paham juga, sehingga di sini tantangan Bu Irba pada saat pengambilan rapot itu di awal-awal waktu kelas 2 ya. Jadi guru kelas 2 itu orang tua ngambil rapot, Bu Irba menyampaikan, orang tua murid juga kan nggak begitu paham mengerti apa yang disampaikan Bu Irba ya. Kalau tidak ada yang membantu untuk menyampaikan kayak saya ini ke mbak-mbaknya gini kan, tidak semua orang tua murid juga paham apa yang disampaikan oleh Bu Irba. Nah itu pertama awal itu tantangan buat dia, karena orang tua murid itu nggak semuanya juga paham apa yang disampaikan oleh Bu Irba. Untuk berikutnya akhirnya next time pada saat pengambilan rapot berikutnya Bu Irba udah mulai paham nih, oh berarti sebelum ngambil rapot akhirnya beliau ini menjelaskan dulu kekurangan kelebihan masing-masing anak itu lewat WA. Ya, untuk next step berikutnya, karena di awal kan mereka Bu Irba belum ada pengalaman, belum ngerti gitu kan, belum ada pengalaman nih ngambil rapot seperti apa. Nah, di situ beliau merasa tertantang dan orang tua juga karena nggak semuanya juga paham. Akhirnya beliau mikir gimana. Nah berikutnya pada saat next time berikutnya, akhirnya beliau, oh caranya, jadi sebelum pengambilan rapot orang tua itu datang hadir, sama Bu Irba itu sudah di WA-in dulu. Masing-masing anak itu mempunyai kekurangan dan kelebihannya seperti ini ya. Kemampuan awalnya seperti ini, kemudian akhirnya seperti ini. Nah, beliau itu satu anak, ada penjelasan satu anak yang satu orang masing-masingnya itu di WA ya, dikirim ya. Nah, akhirnya beliau itu kan karena dari pengalaman pertama itu, akhirnya beliau berpikir dong, oh gimana ya caranya, karena di awal pertama aku ngambil rapot, aku mengalami hambatan nih sama orang tua untuk berkomunikasi kan, pasti. Nah, akhirnya beliau berpikir untuk yang berikutnya, akhirnya beliau, oh berarti aku harus WA dulu nih semua tentang masalah anak yang dihadapi, dari kemampuan awalnya, hambatannya seperti ini, kemampuannya seperti ini, semua dijabarkan lewat WA ya. Kemajuannya seperti apa itu lewat WA, masing-masing anak kepada masing-masing orang tua. Sehingga pada saat sudah di WA, besokannya ambil rapot, dia udah enak, orang tua sudah baca. Kalau dilihat dari tantangan masing-masing setiap kita menghadapi anak-anak itu pastinya berbeda-beda, dari yang perilaku si A, si B, si C, si D, si E, pasti berbeda-beda tantangan yang harus kita hadapi ke setiap anak atau pendidik. Gimana nih cara kita untuk menghadapi padahal kita lagi bad mood nih, gitu kan? Karena kita sebagai guru atau tenaga pendidik itu harus selalu senyum sama anak-anak walaupun saat itu kita lagi bad mood, kita lagi kurang, lagi mager, atau kita lagi, anak sekarang istilahnya mager ya, atau kita lagi kondisinya lagi nggak baik-baik aja. Tapi pada saat kita menghadapi anak, kita harus selalu fresh, kita harus selalu siap, kita harus kelihatan ceria, kita harus kelihatan bikin anak-anak itu senang, sedangkan kondisi hati kita ini lagi nggak enak. Disitulah tantangan kita sebagai guru gitu loh, menyampingkan permasalahan pribadi kita yang ada di hati kita pada saat kita menghadapi anak. Tapi pengalaman saya di sini justru dengan kita ngelihat anak-anak gitu ya Mbak ya, aduh saya kalau dengar anak-anak udah rasanya seneng gitu. Masalah yang kita hadapi itu hilang, melihat mereka tersenyum, mereka apa adanya mereka gitu, justru bikin kita tuh kita dibutuhkan. Justru itulah yang membuat kita itu tantangan buat kita sekaligus motivasi kita. Karena disitulah tantangan kita ngadepin perasaan kita yang kita hadapi. Tapi di saat itu pula kita harus bisa bikin mereka seneng, bahagia. Gitu kan, disitulah kadang-kadang kita sebagai guru SLB itu tantangan terbesar kita. Tapi saya merasa justru di situ tidak menjadikan tantangan. Justru kita menghadapi anak-anak itu setelah kita melihat mereka, permasalahan kita itu hilang. Mereka adalah anak-anak saya seperti anak saya sendiri gitu. Makanya kalau saya udah ngadepin mereka anak-anak itu, saya suka nggak tahan air mata gitu, karena kita ngerasa hati kita itu sama mereka itu yang mereka anak kita gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa sama mereka, pasti kita juga merasa sedih. Tapi kalau mereka senang, kita juga merasa senang. Sehingga saya sama anak-anak dan orang tua pun seperti itu.
Kadang justru yang paling terberat sekali adalah kita menghadapi orang tua murid. Ada sebagian orang tua murid kadang yang awal-awalnya itu nggak bisa menerima anaknya. Entah takut, entah malu, entah merasa nggak enak. Tapi di situ kalau saya sebagai orang tua murid itu saya sama mama itu, saya selalu bilangin mama ya. Mama adalah orang-orang pilihan yang Allah kasih. Tidak semua orang itu bisa menerima. Mama adalah orang pilihan yang Allah berikan, dititipkan anak istimewa seperti ini. Justru itu adalah satu kebanggaan. Jangan pernah menjadi malu, jangan pernah menjadi takut. Karena mungkin dari keterbatasan mereka, kekurangan mereka itulah yang nanti mungkin membawa mama bisa bahagia dunia akhirat. Tapi saya selalu memberikan motivasi kepada mama-mama itu, mama itu adalah orang pilihan. Enggak semua itu diberikan anak yang istimewa seperti ini. Mama bersyukur diberikan anak-anak istimewa seperti ini. Kuncinya adalah kita ikhlas, sabar, ikhlas. Insya Allah kalau kita sudah seperti itu akan mengikuti, semua pasti akan bahagia. Pasti kita jalaninya itu enak aja. Pasti akan kuncinya itu aja. Jangan pernah kita ngerasa aduh nanti begini ya. Karena saya ngerasain sendiri dari mulai yang nol sampai sekarang sudah diberikan begitu sangat ya bahagia dan kebahagiaan ya. Karena jangan merasakan yang kita dapat itu adalah tantangan, atau jangan jadikan itu beban. Tapi syukuri apa yang sudah diberikan, jalani dengan ikhlas. Insya Allah semuanya akan mengikuti. Itu aja kuncinya. Bahkan saya bilang ke mama, tidak semua juga, saya sebagai guru hanya ngajar berapa jam. Tapi mama sebagai orang tua murid dari awal pagi, mata melek sampai tidur lagi, mama adalah guru pertama buat mereka. Dari awal sampai akhir, kita sebagai guru di sekolah tuh hanya berapa jam sih, Ma? Jadi mama kuncinya. Orang tua murid kuncinya sebagai guru yang memang luar biasa buat mereka. Kalau kita guru di sekolah, belum tentu saya sebagai guru bisa sesabar mereka. Kalau saya punya anak sendiri, belum tentu. Tapi itu kuncinya. Mama harus bisa ikhlas, harus bersyukur. Jalani apa yang sudah diberikan oleh sama Tuhan yang sudah berikan. Insya Allah itu bisa membuat kita bahagia dunia akhirat, Ma. Selalu kepala sekolah saya bilang, anggaplah itu tabungan kita di akhirat nanti. Mungkin kita nggak bisa mendapatkan tabungan secara materi, tapi itu anggaplah tabungan kita di akhirat nanti. Itulah yang selalu menjadi ingin saya buat saya. Ibu kepala sekolah selalu bilang seperti itu. Itu, Mbak, walaupun itu tantangan, tapi buat saya justru itu juga motivasi buat saya untuk bisa sebagai guru di sini. Jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang membuat kita jadi gimana ya, tapi itu justru motivasi dan kekuatan kita dari tantangan yang ada. Itu aja, kuncinya adalah ikhlas, sabar dan bersyukur.